Halo bro, kita coba interaksi dengan membaca sebuah cerita pendek berjudul Dilema. Saksikan. Sebuah cerita pendek berjudul Dilema. Pagi itu, Della mendadak terbangun karena pancaran sinar matahari menembus jendela kamarnya yang entah sejak kapan terbuka. Sejenak, ia hanya menatap langit-langit kamar. Matanya masih terasa sembab sisa tangisan tadi malam. Della terbangun dan duduk di sisi ranjang kecilnya. Gadis itu memandang sekeliling kamar, dan tiba-tiba suara pecahan kaca terdengar dari luar. Della menutup kedua telinganya kuat-kuat, enggan mendengar apapun. Setetes air matanya bergulir di pipinya. Wajahnya dibenamkan dalam kedua telapak tangan yang lemah. Rasanya ia sudah tak sanggup lagi hidup dalam situasi seperti ini. Ia tak kuat hidup dalam lingkaran kesedihan yang mengiringnya menuju kegilaan. Perlahan, Della berjalan ke arah luar rumah. Di antara jalanan sepi sambil menundukkan kepala seolah malu dunia melihatnya. Ia menatap siluet hitamnya di antara bayang-bayang pepohonan dan rumah. Tiba-tiba Della berhenti melangkah saat seseorang menghalangi bayangannya. "Ada yang ingin kukatakan padamu," celetuk orang itu mulai berbicara kepadanya. Della mendongak. Wajahnya terasa familiar. "Kenapa?" Gadis itu bertanya dengan wajah datar. Tapi Della hanya diam. "Kenapa kamu harus lahir di dunia ini?" Ia mulai membentak. Gadis itu melayangkan telapak tangannya ke pipi Della. "Pergi!" Della tak sanggup menatap lawan bicaranya. Ia hanya memegang pipinya yang terasa nyeri karena tamparan barusan. "Hilanglah dari dunia ini, dasar penghancur keluarga orang," hardik gadis itu. Della terisak diiringi suara teriakan gadis itu di telinganya. Tetesan air mata membasahi sudut wajahnya. Della adalah anak perempuan biasa yang hidup dengan kasih sayang utuh dari orang tua. Ia hidup berkecukupan, bahkan lebih. Semula ia mengira hidup dalam zona kesempurnaan. Tetapi ternyata semua itu hanya bualan. Ayahnya ternyata seorang pria yang telah berkeluarga. Saat itulah ia menyadari ibunya adalah istri kedua ayahnya. Keluarganya tidak diinginkan oleh semua orang. Ibunya dianggap wanita yang tak punya harga diri. Tidak ada yang sudi berbagi napas dan tempat dengan keluarga Della. Mereka tidak pernah mau tahu separah apakah kerusakan jiwa yang mendera orang yang mereka cemooh. Istri pertama ayah Della adalah sahabat dekat ibu Della. Sahabat dekat yang saling mengaitkan janji satu sama lain sejak duduk di bangku sekolah untuk tidak saling mengkhianati. Begitu istri pertama ayahnya mengetahui apa yang telah terjadi, ia tentu syok berat. Suami yang ia cintai berpaling darinya. Sahabat yang paling ia percaya mengkhianatinya dalam waktu yang sama. Niken, anak istri pertama ayahnya pun tak percaya. Ia nyaris pingsan saat ayahnya mengungkapkan hal itu sendiri. Selanjutnya, teror mulai berdatangan sebagai tanda balas dendam, mulai dari pecahnya kaca jendela di rumah hingga lemparan api untuk rumahnya. "Del," lamunan Della terhenti.
Gadis itu tetap dengan pandangan kosong. "Della, sayang, kamu ada di dalam kan?" Panggilan itu tak membuat Della beranjak dari posisi yang nyaman bagi dirinya. Kemudian ketukan demi ketukan tak bernada mulai terdengar dari balik pintu. "Della, buka pintunya. Sayang, ibu mau bicara mengenai kepindahan kita." Memang keluarganya berencana untuk pindah ke wilayah yang cukup jauh untuk mengubur kelamnya masa lalu dan melanjutkan hidup. Tapi baginya, pindah rumah hanyalah bentuk pelarian diri. Raganya takkan teraniaya lagi, namun jiwa pikirannya telah menyatu dengan frustasi berkepanjangan yang diderita Della selama ini. Ia tetap tidak akan hidup dalam damai seperti sebelumnya. Dia terdiam dalam pikirannya yang kalut. Ia ingat Niken. Gadis itu ingin ia lenyap dari dunia ini. Ia ingin Della musnah. Della tahu apa itu artinya. Della memandangi tubuh kakunya yang ditumpahi tangisan dan penyesalan yang terlontar dari ayah dan ibunya. Ia tertegun dan mengingat kejadian yang terasa begitu cepat. Awalnya, ia berniat memutuskan urat nadi tangan kirinya dengan gunting hijau kesukaannya. Ia tidak mau melihat orang tuanya menangis hebat sambil memeluknya. Ia ingin merasakan rasa sakit yang mendera jiwanya lebih lama lagi. Namun, saat ia menutup mata dan menguatkan diri atas segala resiko perbuatannya nanti, seberkas cahaya putih menyinari dirinya. Sesaat, ia pikir cahaya itu hanya datang dari luapan fantasinya ketika ia sudah berhasil mati. Kemudian Della tahu, kematiannya akan membawa segala keadaan berubah menjadi baik. Inilah yang diinginkan semua orang. Della tersenyum. Sedikit pun ia tak merasakan kesedihan. Ia hanya merasakan gema bebas dan damai terngiang dalam pikirannya. Sekarang, ia tak perlu lagi menerima berbagai bentuk kekerasan mental dari orang-orang di sekitarnya. Ia sudah bebas dan hidup dalam kedamaian yang dirindukan. Della menutup matanya, merasakan seluruh sensasi dan kenikmatan damai yang mengalir di sekujur tubuhnya. Berkas-berkas cahaya itu kembali datang dan menyinari tubuhnya, menuntun gadis kecil itu menuju dimensi lain, dimensi yang akan membawanya menuju keabadian, surga.